Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi rahmat barokah terhadap kita semua, sehingga dalam pertemuan kita kali ini kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dalam mata kuliah etika profesi hukum kali ini kita akan membahas tentang profesi hukum notaris. Apa sih notaris itu? Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris, disebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Apa saja kewenangan dan kewajiban notaris? Jadi dalam etika profesi hukum, notaris juga diberi semacam kewenangan, tapi dalam frame atau koridor yang sudah ditetapkan oleh undang-undang yang saya sudah sebutkan tadi. Kewenangan notaris adalah antara lain berwenang buat akta otentik mengenai semua perbuatan perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Jadi misalnya ada dua orang saling membuat perjanjian utang piutang, itu kita catatkan dan kita tuangkan dalam bentuk akta, termasuk juga jual beli dan sebagainya. Kemudian notaris juga berwenang untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus di tempat kami, jadi semacam arsip ya, dokumen. Kemudian selain kewenangan di atas, kewenangan-kewenangan yang ditunjuk oleh pemerintah terhadap apa yang menjadi kewajiban kita untuk membuat akta tersebut dalam peraturan perundang-undangan. Sementara kewajiban notaris antara lain adalah menjalankan jabatannya. Seorang notaris harus bertindak jujur, mandiri, seksama, dan tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Nah, kewajiban notaris seperti membuat akta otentik, memberi penyuluhan hukum secara gratis kepada klien atau yang menghadap dia yang membutuhkan penyuluhan hukum, terutama di bidang pertanahan. Jadi notaris selain membuat akta juga memberi penyuluhan hukum secara gratis. Ada larangan-larangan juga yang tidak dibolehkan dilakukan oleh notaris. Antara lain membuka kantor cabang. Notaris tidak boleh berkantor lebih dari satu tempat, terutama di wilayah kedudukan notaris. Jadi kalau notaris di Blora, dia tidak boleh melakukan penandatanganan di luar daerah atau wilayah kerjanya. Notaris juga tidak boleh membuat akta dari keluarga semenda. Keluarga semenda itu keluarga yang lahir dari pertalian karena perkawinan. Jadi suami istri, kemudian anak, itu kita tidak boleh membuatkan aktanya, termasuk menjadi saksi di akta notaris tersebut. Ada beberapa profesi yang boleh diemban oleh notaris, yaitu notaris itu sendiri, PPAT, pejabat lelang kelas 2, notaris pembuat akta koperasi. Kalau notaris pembuat akta koperasi ini papan namanya tidak usah disebutkan, cukup notaris PPAT saja. Kemudian notaris syariah, biasanya dibutuhkan oleh perbankan syariah dan berkompetensi di bidang perbankan syariah. Kemudian notaris pejabat pembuat akta lelang kelas 2. Kenapa kelas 2? Karena kelas 1-nya dijabat oleh orang Kementerian Keuangan. Selain jabatan notaris, ada yang melekat pada notaris, yaitu biasanya kita sering melihat papan nama di luaran sana, notaris PPAT. Ada beberapa jabatan yang diemban oleh seorang notaris yang masing-masing
mempunyai kementerian yang berbeda yang menjadi atasan kita. Untuk notaris sendiri, kita mendapatkan SK dari Kementerian Hukum dan HAM dulu, kalau sekarang Kementerian Hukum saja karena sudah disebut dengan Kementerian HAM. Untuk PPAT-nya kita di bawah Kementerian ATR BPN, SK-nya dikeluarkan ATR BPN. Nah, dalam tugas yang diemban oleh profesi hukum seorang notaris, kaitannya dengan moderasi agama adalah ketika kita berhadapan dengan klien. Seorang notaris tidak akan membedakan klien yang datang ke kantor dia. Dari non-muslim maupun muslim akan diterima, karena itu menjadi tugas dan wewenang, bahkan kewajiban seorang notaris. Jadi, dalam tugas notaris itu semua kalangan, semua golongan bisa dan boleh untuk mendapatkan pelayanan hukum di kantor notaris manapun. Sekalian, dari beberapa yang saya jelaskan tadi, ada satu pertanyaan untuk Anda semua yang menjadi tugas. Setelah saya bicarakan tentang segala jabatan, wewenang notaris dan sebagainya, saya akan memberi tugas kepada Anda. Banyak yang sudah dikerjakan notaris ya. Kira-kira pendapatan keuangan seorang notaris itu dari mana? Apakah digaji pemerintah atau dihasilkan oleh kami sendiri seorang notaris? Demikian, nanti kita akan bertemu di lain waktu untuk menjawab pertanyaan yang saya kasih di akhir sesi ini. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan menjadi manfaat kita semua. Sampai jumpa rekan-rekan mahasiswa semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.